Aku rasa perselingkuhan ini guys sudah bolak-balik terjadi, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Dan kemudian yang terbaca di Maret ini, mereka berdua nyambung lagi. Orang yang sedang kamu fokuskan ini akan kembali menjalin hubungan dengan selingkuhannya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading tentang dia untuk kedua belas zodiak sign di bulan Maret 2025 ya. Aku akan upload 3 video guys untuk malam ini. Yang pertama, dia dan pasangannya. Yang kedua, dia dan selingkuhannya. Dan yang ketiga, dia dan mantannya ya. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energy update dia dan selingkuhannya. Readingan khusus untuk kalian yang pengen lihat seseorang bersama selingkuhannya saat ini kira-kira sedang seperti apa. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya guys, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan aku akan bukakan 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. 4 kartu terakhir yang vertikal aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan, bukan ya, di pembahasan 6 kartu pertama resonate ceritanya, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta untuk kamu guys, khusus untuk kamu mengenai situasi yang terbaca nanti antara dia dan selingkuhannya ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Devil candu banget, kayak tergantung banget, terikat banget, kayak attachment. Devil juga bisa jadi controlling ya guys. Jadi kemungkinan besar dia dikendalikan atau dia mengendalikan selingkuhannya. Pada umumnya sih selingkuhan yang mengendalikan ya. Pada umumnya, tapi nggak tertutup kemungkinan juga. Yang pasti ada hal-hal yang tidak baik yang sedang terjadi di antara mereka berdua saat ini. And it's like attachment guys, lebih ke arah melekat banget. Jadi sebenarnya kalau attachment itu guys, orangnya sadar bahwa dia nggak boleh melekat, nggak boleh attach. Tapi sulit banget untuk melepaskan attachment, kan begitu ya. Itulah disebut dengan the devil atau candu. Jadi kayak aku misalnya ngerokok guys, aku tahu ngerokok itu nggak bagus, tapi sulit banget rasanya melepaskan kebiasaan merokok. That's addiction, candu. Itulah the devil yang aku lihat di sini, oke? Okay? Oke. Okay. Nanti kita lihat guys what kind of devil between the two of them right now. Kita mulai dari oracle dulu. Halo. Dia dan selingkuhannya. Bukan ya guys, aku tak ambil tapi lihat dulu, be gentle itu. Bukan. Come on. Ya, terima kasih. Yeah. Wishes fulfilled. Harapan menjadi kenyataan. It's like somebody is manifesting something here and it became true. Wishes fulfilled. Harapan menjadi kenyataan. Kita lihat dulu guys seperti apa ini ceritanya. Halo. Yang keinginannya terwujud di sini. But devil is not good things guys. Devil itu bukan hal yang baik. Apakah keinginan yang tidak baik bisa terwujud guys? Tentu saja bisa. Keinginan itu netral. Keinginan itu guys tergantung dari orangnya, dia mau apa begitu. Sering sekali orang tahu keinginannya itu nggak baik, tapi dia pengen itu bisa terwujud.
pengen banget deh aku naik posisi ini, tapi kalau mau naik ke posisi itu aku harus menyingkirkan seseorang dulu. Menyingkirkan dia itu tentunya dengan cara yang jelek, begitu lah guys, kurang lebih campur tangan devil dalam mewujudkan keinginan seseorang yang tidak baik. Dan naiklah dia ke posisi tersebut. Orang yang dia gantikan itu tersingkir dengan cara curang. That's the devil with wish fulfillment. Karena keinginan yang gak baik di sini dan kemudian terwujud. Wow. Kemungkinan besar sudah tinggal bersama ini guys ya, dia dan selingkuhannya ini. The Four of Wands adalah anything but Hierophant. Hubungan apapun itu dalam romance reading. Four of Wands adalah anything but Hierophant. Oke. Hierophant itu pernikahan sah ya. Hierophant itu guys yang diakui agama, diakui oleh negara, dan kemudian diakui oleh orang-orang, digembar-gemborkan ke orang gitu. Itulah Hierophant. Dan menurut tarot itu tidak ada guys pernikahan kedua, ketiga, keempat, kelima yang sah gitu. Pernikahan hanya sekali aja yang sah begitu. So the Four of Wands adalah pasti perselingkuhan, kemudian tinggal bersama, living under one roof, atau bisa jadi poligami, atau menurut tarot pun nikah siri ya. Sorry untuk beberapa di antara kalian, mungkin beberapa di antara kalian itu taunya nikah siri itu sah begitu, tapi di tarot enggak ya. You come to see tarot reading, oke? Jadi please be open minded. Kalau saat ini kamu ngerasa bahwa nikah siri itu guys sah, silahkan monggo, aku nggak bilang apapun. Tapi kalau di tarot nikah siri itu tidak sah karena dianggap for of fun atau living together atau perselingkuhan ya. Mereka itu yang terjadi di antara mereka berdua saat ini. Jadi yang berselingkuh ini tinggal bersama kayak begitu deh. Living under one roof, wishes fulfilled. Harapan terwujud menjadi kenyataan dan baunya devil. Kenapa? Karena itu nggak baik. Oke. Center. Iya. Eros Sword. Inilah kemelekatan tadi guys. Kan aku bilang dari awal ya, devilnya kok kesannya kemelekatan ya. Karena devil kan macam-macam ceritanya. Bisa jadi guys controlling, bisa jadi posesif, bisa jadi arogan yang sangat tinggi. Apa itu istilahnya, pride issue juga bisa jadi gitu. Tapi kok aku ngerasanya kayak attachment ya. Aku bilang gitu sama kamu. Inilah kartu attachment. Jadi devil ini berkaitan dengan attachment. Apa tadi ciri-ciri attachment? Orangnya tahu itu salah tapi dia tetap lakukan. Sulit banget rasanya untuk keluar dari situ. Perokok tahu merokok nggak baik kayak aku tadi, tapi sulit banget meninggalkan kebiasaan merokok tersebut. Devil ditambah Eight of Sword. Jadi guys, orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, hubungan dia dengan selingkuhan itu dia tahu itu salah, tapi rasanya kok sulit banget melepaskannya. Karena dia yang merasa sulit banget melepaskannya, berarti ini in other hand adalah wish fulfilled. Ada seseorang yang merasa senang sekali karena ini bisa terwujud. Berarti saat ini guys, orang yang sedang kamu fokuskan ini, bukan amsyong, pusing. Aduh, kok gini-gini lagi hidup gue ini ya. Kok gue masih mengulangi kesalahan yang sama ya gitu. Nah, selingkuhannya, yeay. Tuh kan balik lagi. Ya, kayak gitu, wish fulfilled. Oh, this is so complicated I think guys. Queen of Wands, Queen of Wands adalah Queen of Occultism guys, karena itu dia selalu punya kucing hitam di bawahnya. It's like controlling, kayak ada yang dikendalikan oleh seseorang. Saat ini Queen of Wands itu nggak harus perempuan guys ya, nggak harus. Yang pasti dia tuh punya daya tarik pesona tersendiri dan sering juga dikait-kaitkan dengan occultism atau ya tau lah ya, yang beli berlian tanam di wajah, beli apa namanya, emas tanam di kemaluan. You know what I mean. Nggak mau bahas itu guys. Kenapa? Karena murahan dan rendah. Aku nggak membahas yang murahan dan yang rendah ya. Jadi aku hanya membahas there is something here from the other side yang kelihatannya senang sekali karena ini terwujud, karena ada yang berhasil dia lakukan. Karena yang satu laginya kelihatan, ada kok gini-gini lagi ya, kayak gitu guys. Kasian ya. Oke, the Page of Pentacles, fokus kayak mau tobat. Karena Page of Pentacles kan lesson learned, pelajaran hidup diselesaikan dengan baik atau lulus dari sebuah pelajaran hidup kayak begitu. But focus doesn't real. Berarti kita bisa bilang ini terjebak ya. Yang terjebak ini masih belum lulus dari pelajaran hidupnya. Memang kisah yang sama kan selalu berulang guys, berkali-kali, kalau memang pelajarannya belum dikuasai. Knight of Cups di crowning, oke. Fokus target it doesn't real. So Knight of Cups it doesn't real tuh. Jadi kayak ada ucapan romantisan di sini aku lihat, tapi tidak real. Sayang, baby, itu nggak real. Kayak bunyi-bunyi buaya gitu guys. Buaya gimana bunyinya?
Iya gitu guys, sayang gitu. Kok lu tahu Ray? Karena aku kan buaya guys. Oke, the tower datang di recent past, kemudian immediate future, seven of pentacles. Oke. Sekarang kita teruskan guys untuk nasihat ke kamunya. For a sword melelahkan sekali katanya yang terjadi ini. Kemudian the ace of cups, oh pull back your energy. It's not your business katanya. Menghilang, menjauhlah. The two of cups. Wish fulfilled. The Two of Cups. Jadi kalau kamu tanya sama aku, apakah mereka saling mencintai Ray? Queen of Wands di tengah, Knight of Cups di atas, berarti tidak real ya? Enggak. Ini hanya tentang terwujudnya sesuatu yang diinginkan. Walaupun yang satu dalam keadaan happy dan yang satu lagi dalam keadaan kok gini-gini amat ya gua gitu. But it becomes true. Terwujud. Yuk kita langsung klarifikasi guys karena sudah 10 menit. Okay. Let me do the Two of Cups. Thank you very much. Jadi aku lihat ini kayak balik lagi guys. Balik lagi. The Five of Swords ini berarti perselingkuhan berulang ya. Jadi bukan baru-baru terjadi atau bukan baru pertama kali terjadi. So the Four of Wands tadi itu guys berulang. Oke, jadi kayak ada orang yang berkunjung ke apartemen, ke kos-kosan, ke kontrakan itu berulang. The Five of Swords, Magician. Hari ini kayak bau-bau magiciannya kuat banget guys. Entah kenapa lah ya. Seperti yang aku bilang tadi, beli berlian tanam di wajah, beli emas tanam di kemaluan, tapi ya nggak usah dibahas. It's very very strong energy here. Magician, Queen of Wands. Under control, wish fulfilled. Five of Swords, Ace of Wands. Five of Swords, the Magician, the Queen of Swords. Oke. Berarti ada yang diincar oleh selingkuhannya ini. Ada yang diincar. Ini bukan tentang cinta guys. No, it's so far from love. Karena ini kan pura-pura ya, atau seakan-akan seolah-olah mencintai, but it's not like that. Ada yang diincar di sini. Apa yang biasa diincar guys? Uang lah mungkin ya. Karena kan Seven of Pentacles di immediate future. Ops. Jadi di Maret ini kalau kamu mencurigai orang yang sedang kamu fokuskan ini kembali berselingkuh dengan orang yang sama, jawabannya iya. Untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, kamu akan tahu guys, kalau ini readingan untukmu atau bukan. Kamu akan tahu. Jangan dipaksa-paksakan ya. The Ace of Swords, the Star, dan kemudian the Four of Swords. Kayak ada ketidakberdayaan di sini dari satu sisi, dan kemudian yang satu sisi lagi kelihatan mengendalikan, controlling, devil. Jadi ketidakberdayaan ini pun berkaitan dengan devil tentunya ya. Itulah yang disebut dengan attachment, kayak lagi di penjara gitu, kayak lagi dikukung ya. Padahal kan sebenarnya Death of Swords itu kan ilusi ya guys. Tidak ada yang bisa memenjarakan siapapun di dunia ini kecuali dia mengizinkan. Polisi pun nggak bisa menjarakan kita guys, kecuali kita izinkan. Gimana caranya kita mengizinkan polisi memenjarakan kita? Kita melanggar hukum. Kan udah dikasih tahu. Beginian hukumnya. Ini nggak boleh. Misalnya kayak mencuri guys. Kemudian kita tahu itu nggak boleh, Five of Swords, tapi kita lakukan juga. Itu kan sama seperti kita mengizinkan diri kita untuk dipenjarakan Pak Polisi toh. Tapi sebenarnya kalau kita diam nggak mencuri, emang Pak Polisi bisa menjarakan kita? Nggak bisa kali. Same like this person, you are focused about. Dia izinkan dirinya terpenjara. Karena kartu attachment itu guys akan selalu tentang freedom. Banyak tarot reader nggak akan menjelaskan ini ke kamu. Ini adalah kebebasan sebenarnya, tapi belum disadari. Oke. Let me do the Page of Pentacles. Thank you. Temperance. Kayak kesannya tuh lihat aja dulu. Oke, kayak ada salah seorang yang berpikir atau ngerasa kayak lihat aja dulu begitu, dan yang satu merasa menang guys. Kayak ada yang menang banget di sini, senang banget karena menang. The Ten of Cups, the Temperance, the Nine of Swords. Lagi-lagi fokus doesn't real. So ketika the Ten of Cups datang di fokus itu tidak real. Jadi kayak ada kebahagiaan yang digembar-gemborkan atau kebahagiaan palsu yang ditawar-tawarkan. Oke, so it's not in love ya. Kadang-kadang gini guys, come on. Kita akui saja, sering sekali, bukan sering juga, tapi ada juga kejadiannya begitu. Orang yang berselingkuh justru mereka menemukan true love-nya, ya kan?
Karena kan kita nggak tahu ya guys, kapan kita akan menemukan true love kita. Bisa jadi kita dalam masa sudah punya pasangan, kemudian kita bertemu dengan true love kita. Dan dunia punya aturannya sendiri. Karena kamu sudah menikah, kamu tidak boleh ada urusan dengan true love-mu. True love-nya pun, twin flame-nya pun kan begitu guys. Nah, kadang-kadang ya true love itu terjadi dalam bentuk three of sword atau perselingkuhan. Tapi ini tidak terlihat seperti itu guys. So, ini nggak melibatkan perasaan. One thing for sure. Ini dikendalikan. Knight of Cups, thank you. Three of Swords, Knight of Cups. I'm sorry for doing that. Berarti ada ucapan maaf ke kamu guys karena melakukan ini. Kenapa? Karena memang orang yang sedang kamu fokuskan ini pun kan tadi ngerasa kok bisa lagi ya gua kena kan gitu ya guys. Karena ini peristiwa berulang. Jadi kayak say sorry to somebody here. Oke, I'm sorry for doing this to you. Maaf aku terjebak lagi. Maaf aku lemah lagi. Maaf aku tergoda lagi. Kayak begitu. Subconsciously. Dan ini biasanya kalau tidur malam guys mau ngigau itu tentang mengucapkan maaf. Jadi kalau orang yang kamu fokuskan ini misalnya suamimu contohnya begitu ya. Dia pas tidur kan living under one roof for fun. Tidur sama selingkuhannya dia tuh sering nyebut namamu guys. Dan selingkuhannya tuh langsung let me do the tower, thank you. Eight of Wands. Subconsciously, this person is like saying sorry to you. Itu deh intinya ya. Tapi dia nggak ucapkan tentunya karena fokus target tidak real, tidak dalam bentuk action. The Ace of Pentacles, the Two of Swords ditambah the ya. Aduh, makin lemah guys. Jadi dari 1 sampai dengan 6 bulan terakhir, beberapa di antara kalian mungkin lebih cepat ya guys, 2 minggu, 3 minggu begitu. Kayak ada pertahanan yang roboh. Dan lagi-lagi aku bilang guys, ini baunya magic. Ada bau gitu, ada bau karena controlling devil ditambah magician. Wow, it's a very very bad energy ya. Begitu magician datang bersama devil, ilmu hitam lah, ilmu ungu lah, ilmu orange lah, ilmu kuning, I don't know lah. Tapi yang jelas kayak ada pertahanan roboh. Berarti ini orang guys awalnya berusaha untuk mempertahankan dirinya yang sedang kamu fokuskan ini, tapi kemudian roboh pertahanannya karena dia lemah. Oke, the Seven of Pentacles, thank you. Kalian tahu gimana caranya supaya tidak terjadi the Three of Swords guys? Cabut satu pedangnya. Itu aja. Kalau dia nggak mau membuang selingkuhannya, maka kamu yang harus buang dia. Itulah mengeluarkan kita dari third party. That's the only solution. Ketika kamu buang dia, bukan berarti kamu nggak akan ada urusan lagi selamanya dengan dia guys. Enggak, kata siapa? Enggak. Who knows? Setelah kamu buang, baru dia merangkak ke depanmu, bisa jadi. Who knows? Tapi yang jelas selama kamu bertahan, biar bagaimanapun aku tidak akan mau melepaskan pasangan saku. Datanglah si selingkuhan, biar bagaimanapun aku gak akan mau melepaskan dia. Datanglah si pihak pertama, biar bagaimanapun aku gak akan mau melepaskan salah satunya. Aku mau dua-duanya. Ya tetap guys, Three of Swords biar gimana pun. So yang waras ngalah. Karena the Three of Swords akan selalu menyakitkan dan connect ke bad karma, salah seorang harus keluar. Why? Because sometimes you just need to pull back your energy to yourself. Bukan karena kamu kasih mereka menang, tapi biar hidupmu tenang. Ace of Cups. That's the goal. Seven of Pentacles. Knight of Cups, ya. Kurang dari 6 bulan ini putus, lalu balik kembali. Jadi ini udah kayak apa ya, habit ya guys. Devil datang bersama dengan Ace of Swords ini berarti bad habit. Iya. Orang punya kebiasaan buruk guys. Ya itu kan di apa masa itu tanggung jawab dia deh ya. Mengenai apakah kebiasaan buruk tersebut merugikan kita atau tidak, itu full ada otoritasnya di kita. Contohnya kayak aku tadi kan punya kebiasaan merokok. Misalnya kita tinggal satu ruangan atau misalnya kita bekerja di satu ruangan, gue kan ngerokok terus. Oke. Sebenarnya kan lu nggak perlu khawatir lah dengan kesehatan gue. Oke lah, lu kadang-kadang khawatir gitu dengan kesehatan gue gitu, dan kemudian bukan jadi tanggung jawab lu juga memastikan gue tetap sehat kan begitu. Tapi gara-gara asap rokok gue guys, lu jadi ikutan sakit, you need to do something about that. Same like this situation. Orang ini lemah yang sedang kamu fokuskan ini. Dia bolak-balik datang dan pergi dalam perselingkuhan ini. Ini bikin dampak buruk nggak ke kamu? Kalau seandainya bikin dampak buruk, you need to do something. Gimana caranya keluar dari the Three of Swords? Cabut satu pedangnya, supaya di situ hanya tinggal 2 pedang.
Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasi yang terbaca di readinganmu ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading dia dan selingkuhannya untuk bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.